Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keistimewaan bagi hambanya yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Yang artinya, di bulan suci Ramadan, umatku, yakni umat Rasulullah Muhammad SAW, diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kelima keistimewaan tersebut diantaranya yang pertama adalah khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Yang artinya, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Kita semua menyadari bahwa kebanyakan orang yang menjalankan ibadah puasa itu memiliki bau yang tak sedap, dikarenakan mereka tak makan dan juga tak minum selama beberapa jam. Namun sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Subhanallah. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Di bulan suci Ramadan, orang-orang yang berpuasa dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berbuka puasa. Keistimewaan yang kedua ini adalah sebuah keberuntungan yang besar bagi kita selaku umat yang menjalankan ibadah puasa, karena kita tahu bahwa malaikat Allah adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, yang tak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karenanya, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap pinta, setiap permohonan daripada malaikat itu sendiri terkait ampunan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Mereka, para malaikat, memohonkan ampun pada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu tadi, mulai dari waktu imsak hingga mereka berbuka puasa. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah wa yuzayyinullahu lahum jannatahu kulla yaumin. Bahwa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghias atau memperindah surganya setiap harinya di bulan suci Ramadan hanya untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Dari sini dapat kita fahami bersama bahwa tidak ada ganjaran yang lebih pas bagi orang yang menjalankan ibadah puasa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang akan membalas, hanya Allah lah yang akan memberikan pahalanya, yakni surganya, kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang dinyatakan, kullu amali ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, setiap amalan manusia adalah miliknya kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan aku sendirilah yang akan membalasnya atau yang akan memberikan pahalanya. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistimewaan yang keempat adalah wa tusaffadu fihi maraddatus syayatin. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Wala yusiruna ilaika. Mereka, para syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mampu melepas dari belenggu dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dari sini kita bisa memahami bahwa ketika bulan suci Ramadan kita merasa ringan, kita merasa dengan mudah menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena di bulan itu, di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan sehingga mereka tak mampu menggoda, tak mampu membisikkan hal-hal yang menjuruskan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, para syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Dan keistimewaan yang terakhir yang Allah berikan kepada hambanya yang menunaikan ibadah puasa adalah wa yaghfiru lahum fi akhiri lailah. Dan di malam akhir bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Waqila, dan ditanya Rasulullah,
"Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri? Apakah itu Lailatul Qadar?" Qala la. Rasulullah menjawab, "Bukan. Walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu." Akan tetapi orang yang beramal sudah barang tentu akan memperoleh ganjaran atau pahala daripada amal yang telah ia selesai diperbuat itu tadi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya bagi hamba-hambanya di akhir malam bulan suci Ramadan. Namun perlu diketahui, ini bukanlah termasuk Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah hal tertentu, dan ampunan Allah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa adalah hal tertentu lainnya. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka ia berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya akan amal-amalnya. Akan tetapi, untuk Lailatul Qadar adalah suatu yang istimewa yang Allah berikan terkhusus untuk hamba-hambanya yang benar-benar memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya amalannya. Oleh karenanya, sungguh sangatlah beruntung bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, kemudian melaksanakan amalan-amalan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, kemudian ia sempurnakan dengan memperoleh kemuliaan, keistimewaan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi dan lebih baik dari 1000 bulan. Demikianlah 5 keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Semoga dengan ini bisa menambah semangat kita untuk tetap mengarungi bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, ketakwaan, serta kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.